Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, karena kemarin kita ke metode table, maka kita ke 3.2 ke metode biseksi. Jadi ada beberapa persamaan nonlinear yang bisa dipecahkan. Salah satunya kemarin metode table ya. Sekarang lanjutannya yaitu metode biseksi. Metode biseksi adalah sebenarnya ini adalah lanjutan dari metode table, di mana areanya sama dibagi menjadi n bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi ring menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini maka dipilih mana yang mengandung. Saya lanjutkan lagi, maka dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung bagian yang tidak mengandung akar. Jadi ada yang bagian mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Nah, bagian yang tidak mengandung akar kita buang. Jadi misalnya ada suatu kurva seperti ini ya. Jadi kurvanya adalah ini ya. Seret. Nah, kan kemarin jika ada suatu kurva yang memotong sumbu X, maka dia pasti memiliki akar. Di mana kurva yang memotong sumbu X ternyata di sini. Berarti kita bagi menjadi dua, bagian sini dan bagian sini. Nah, yang termasuk bagian yang memotong sumbu X ternyata bagian yang sebelah sini. Sehingga yang sebelah ini kita buang. Setelah itu, area ini kita bagi dua lagi, ini dan ini. Ternyata yang mendekati perpotongan sumbu X ternyata bagian yang ini, berarti ini buang. Setelah itu kita bagi lagi, yang mendekati ternyata bagian ini, yang ini kita buang, bagi lagi dua gitu. Jadi seterusnya hingga mendekati perpotongan sumbu X. Jadi setelah itu untuk menggunakan metode biseksi, maka terlebih dahulu ditentukan batas bawah yang kita sebut dengan A dan batas atas yang kita sebut dengan B. Kemudian dihitung nilai tengahnya, yaitu X sama dengan A plus B per 2. Oke, saya lanjutkan. Nah, nilai X ini sebenarnya dilakukan hanya untuk mengecek keberadaan akar. Jadi kalau misalnya fungsi A sama fungsi B nya ini dia kurang dari 0 atau berlawanan arah, atau enggak batas atas sama batas bawahnya dia itu kurang dari 0 atau berlawanan arah, maka dia pasti akan memiliki akar. Nah, misalnya salah satu contohnya, selesaikan persamaan ini yang sama dengan 0 dengan menggunakan ring ini, maka diperoleh tabel biseksinya seperti berikut. Nilai iterasi saya memilih iterasi dari 1 hingga 10. Berarti ada 10 langkah, di mana ringnya kita pilih dari min 1 hingga 0. Terserah mau naruh berapapun, yang penting dia min 1, batas bawahnya dan batas atasnya itu 0. Jadi batas bawahnya dia min 1, batas atasnya dia 0. Untuk selanjutnya ke sini berapa, Bu? Terserah kalian mau ke berapa. Yang penting dari min 1 hingga 0. Untuk kesininya juga berapa, Bu? Terserah kalian mau berapa. Yang penting dia dari min 1 hingga 0. Saya lakukan sampai iterasi dari 1 sampai 10. Semakin banyak iterasi yang kalian lakukan, maka hasilnya akan semakin bagus. Dia akan memiliki error yang sangat kecil. Terserah kalian mau milih berapa aja berangkanya, ini tidak ditentukan, itu terserah kalian. Setelah itu, jika ketemu A sama B nya, jika kalian sudah menentukan A sama B nya, maka kita dapat mencari nilai X, di mana X tadi adalah A plus B dibagi 2. Ini adalah hasilnya. Setelah itu X nya ketemu, kita masukkan ke fungsi X. Nah, ke fungsi X gimana caranya? Ya, ini dimasukkan ke persamaan ini nilai X nya min 0,5, berarti X nya diganti min 0,5. Misalnya ini min 0,5 pangkat min berarti plus ya,
plus 0,5 ditambah 1 sama dengan hasilnya adalah ini. Sedangkan untuk fungsi A-nya itu di sini adalah min 1, kok 71 didapat dari ini. Jadi min 1 kita masukkan ke dalam fungsi yang persamaan ini. Setelah fungsi X dan fungsi A kita ketemu, apakah di antara fungsi X sama fungsi A ini ada yang berlawanan tanda? Ternyata ada, yaitu ini, dan ini. Oh, berarti range antara min 1 hingga 0 ini dia ternyata memiliki akar, karena dia memiliki yang berlawanan tanda. Setelah itu ternyata karena dia memiliki akar sudah lepas, kita cari nilai yang mendekati 0. Kenapa kok nilai mendekati 0? Yaitu nilai yang memiliki error yang sangat kecil selisihnya. Yang mana ternyata di sini ketemu pada iterasi ke-10 diperoleh X-nya itu adalah min 0,56738 dengan fungsi X-nya adalah min 0,000066. Selain itu, apakah ada yang lebih kecil? Untuk fungsi X loh ya, bukan fungsi A. Lihat, fungsi X tidak ada kan? Berarti ini adalah yang paling kecil, sehingga akarnya adalah yang ini dengan ini gitu ya. Akarnya min 0,00066 dengan X-nya yang ini. Begitu. Jadi untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Jadi maksudnya di sini adalah semakin besar iterasinya, maka errornya dia akan semakin kecil, atau perolehan dari fungsi X-nya ini sangat mendekati 0 begitu. Itu untuk yang metode biseksi. Untuk selanjutnya kita ke metode regulavalsi. Jadi sebelum saya melanjutkan ke metode ini, agar kita lebih paham, dilihat dari kurva dulu, Kurva itu kan yang memotong sumbu X, berarti dia memiliki akar. Jadi semakin ke 0 X-nya, dia kan semakin berpotongan dengan sumbu X, maka otomatis kan semakin mendekati 0. Maka itulah akarnya, sehingga kita kan mau mencari akarnya kan. Maka itulah akarnya, berarti yang mendekati 0 itu ya yang kita cari akarnya. Begitu pula konsepnya untuk metode regulavalsi. Jadi kalau misalnya ada suatu kurva yang seperti ini, nah bedanya dengan metode biseksi, kita memanfaatkan kemiringannya. Jadi kemiringan semakin miring berarti kan semakin miring gini ya. Jadi misalnya kurvanya kayak gini, semakin miring ke sini berarti dia akan semakin mendekati 0, sehingga semakin ke sini kita cari daerahnya yang X1 ini sama X2 ini. Begitu. Jadi kalau tadi di metode biseksi kita pembagian dua bagian, kalau nggak mengandung akar kita buang, tapi kalau ini memanfaatkan kemiringan. Jadi bedanya hanya untuk mencari nilai X-nya. Kalau yang metode biseksi tadi A plus B bagi 2, kalau yang kita di sini adalah fungsi B kali A dikurangi fungsi A kali B per fungsi B min fungsi A. Seperti itu. Contohnya misalnya sama soalnya kayak tadi dengan range-nya yang seperti ini, maka iterasinya saya menggunakan hingga sampai 20 iterasi. Jadi fungsi A-nya yang A sama B-nya dia sama juga, pokoknya batas bawahnya min 1, batas atasnya dia 0. Berarti min 1 ini di sini 0. Untuk angka di sini terserah mau berapa saja, boleh diulang. Dan nilai X-nya cara nyarinya kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Setelah itu baru ketemu fungsi X-nya. Nah, fungsi A, fungsi B-nya sama sih. A-nya dimasukkan ke sini, nilainya berapa. B-nya dimasukkan ke persamaan ini, nilainya berapa. Baru ketemu nilai X kan setelah fungsi A sama fungsi B dan A, B-nya ketemu. Nah, setelah itu kita cari
yang mendekati 0 lagi. Nah, akar persamaan diperoleh pada X-nya yang min 0,56741. Min 0,56471 dia ada di iterasi ke-20. Sehingga nilai errornya adalah min 0,000074. Maksudnya di sini berarti tidak ada nilai fungsi X yang lebih kecil dari ini, sehingga nilai yang paling mendekati 0 adalah yang ini, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke metode iterasi sederhana. Sebenarnya karena ini sesuai dengan namanya iterasi sederhana, ini sebenarnya sangat sederhana, jadi tinggal memisahkan nilai X-nya ke sebagian X yang lain, hingga